tengah hamparan hijau Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, terbentang sebuah desa yang penuh semangat. Inilah Desa Babadan. Desa yang kaya akan keharmonisan, kearifan, menjaga tradisi, serta terus berinovasi. Desa Babadan memiliki luas sekitar 223.031 hektar. Berdasarkan data monografi desa tahun 2025, total penduduk mencapai 4.451 jiwa, yang mana terbagi menjadi 4 duku: Serabanan, Babadan, Banaran, dan juga Kesasih. Kehidupan masyarakat yang harmonis didukung oleh berbagai fasilitas. Terdapat kantor balai desa, 8 sekolah di antaranya TK, SD, SMP, MA, serta 15 musola dan 4 masjid untuk masyarakat setempat. Desa Babadan menjadi salah satu desa yang aktif mengembangkan potensi lokalnya dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian petani dan pelaku usaha ekonomi kreatif menengah. Dari emping pelinjo yang gurih, keripik nangka yang manis, produk tahu yang khas, hingga industri pembuat selongsong baut. Saya namanya Pak Doni Widodo. Kalau usaha ini itu pas COVID itu berarti 2020 atau 2021. Proses pembuatan keripik nangka itu awal kan tetap nangka datang ke sini, setelah nangka datang nanti kan dikupas dulu sebelah jadi beberapa bagian. Setelah dibelah dari beberapa bagian kan kita lihat sendiri di sini sudah ada belahan-belahan, itu nanti kan dikupas nanti dibelah jadi 2. Setelah dikupas jadi 2, direndam di kolam, nanti dipasih air buat menghilangkan getahnya itu. Setelah menghilangkan getah yang tadi di dalam itu dimasukkan kulkas. Setelah kurang lebih 2 kali 24 jam itu nanti dipindah ke freezer. Setelah pindah ke freezer nanti ke oven setelah matang dimasukkan ke pengering. Setelah itu di packing di depan. Nah, berarti nangkanya kan ada beberapa jenis, ada yang nangka buahnya tuh yang besar-besar, ada nanti kan yang super, nanti kalau yang kecil-kecil kan dimasukkan ke yang KW. Dan kalau tadi sudah menyicipi kan rasanya kan itu ada yang pahit, ada yang itu memang dari bahan bakunya sendiri. Karena di sini kan tanpa obat sama sekali. Harapan saya sih ya mungkin ke depan lebih baik lagi. Mungkin ya dari fasilitas kan masih kurang, jadi kan permintaan banyak tapi kan kapasitasnya kan kurang. Mungkin kendalanya kan di situ. Kalau menurut saya apapun UMKM-nya itu sesuai dengan profesi aja. Dekat-dekat saja, jangan yang terlalu yang di luar kemampuan. Dari keluarga kan pada bikin emping, akhirnya kita belajar ngikutin usaha. Pertama disangrai, terus dikupas, terus dikepuk, habis dikepuk diayahi, terus di oven, digoreng tawar, baru digoreng keduanya dikasih gula. Mungkin kalau dari produk itu sama, cuman cara kerjanya mungkin beda. Jadi beda-beda merek, mungkin beda-beda rasa. Kualitas juga yang sudah beda. Ada yang langsung ke pasar, pengepul paling ngambil dari sini terus ke Bali. Pinginnya ya ada mesin penyangrai, itu juga ada, coba belum maksimal. Ya membantu pengeluaran operasional. Kata 10 ya, semangat, usaha sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Jangan sekali mengangan-angan langsung banyak. Yang penting kita jalani, semangat, telaten, usaha itu nomor 1. Saya Kuat Subagio. Jadi ini ide khas yang itu merupakan warisan dari Bapak. Untuk dimain di selongsong ini mungkin tahun-tahun 80-an yang mulai produksi.
Itu bapak itu sebenarnya orang Jakarta, punya orang Tegal, itu kemudian dia punya link untuk melakukan proses perdagangan dengan mencoba menawarkan ke toko-toko dan seterusnya. Salah satu barang yang diminta adalah kelontong ini. 6 proses. Pertama adalah penggarisan, mencetak di garis, dipola, kemudian dipotong, habis dipotong dengan ukuran tertentu, kemudian di proses awal kita masuk ke mencetak kembali. Itu pembentukan itu disebut dengan godongi kalau orang sini, godongi atau dauni lah gitu. Setelah proses dauni itu kemudian dimasukkan proses lagi itu untuk melakukan proses melubangi. Melubangi itu adalah kembangan atau variasi dari bentuk kelontong itu. Setelah melubang kemudian nanti kita sobek, habis penyobekan kemudian diluruskan kembali, habis diluruskan lagi diproses penekukan. Baru setelah proses penekukan baru dibentuk menjadi bulat. Satu item itu membutuhkan kurang lebih antara 5 sampai 10 detik lah. Ada ciri khas masing-masing. Maka tadi saya bilang bahwa biasanya yang membedakan adalah kembangan atau proses lubang. Ada yang segitiga, ada yang lubang, bulat lubang, ada yang oval dan seterusnya. Nah, kalau hambatan yang pertama itu satu, bahan baku. Bahan baku itu tidak tersedia secara besar. 2, persaingan hari ini. Bahkan alat-alat yang kami lakukan masih semi manual. Diambil pengepul, ya langsung ke Jakarta. Karena ya kita sudah PO, jadi sudah kayak kontrak, bisa berdaya saing dengan produk-produk luar. Itu sebenarnya mimpinya. Setiap usaha apapun itu pasti ada fluktuasinya, grafiknya seperti itu. Nah, maka kemudian bapak saya pesen gitu, garansi, komitmen, konsisten, jujur. Ya lakukan saja. Nama saya Rio Haryanti. Usaha sendiri itu sejak 2011. Tadinya itu Mbak Rio kan mendingan buat sendiri, jual sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dari proses kedelai ditakeri dulu, setelah itu dikum air, terus digiling, terus proses perebusan tapi pakai uap, terus dicetak, kemudian ditiriskan dulu, terus diiris, kemudian ada yang digoreng, ada yang direbus. Mulai dari jam 5 pagi, selesai jam 11 sampai jam 12 siang. Mulai digoreng itu jam 11, nanti rampung itu jam 7 malam. Ada yang dijual sendiri, ada yang bakul beli sama Mbak Rio dijual lagi ada. Yang pembuatan itu 7 karyawan. Terus yang ikut Mbak Rio pemasaran jual di pasar ada 3. Harapannya ya semoga kualitasnya baik, terus lancar, jangan malas bekerja, harus giat, harus mandiri, nggak usah tergantung sama orang tua. Cari main sedikit Pak, nanti lama-lama bisa dibukit loh. UMKM yang ada di Bebedan mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih meningkat. Dukungan sementara ini dari Pemdes Bebedan berkaitan dengan pemasaran. Misalnya ada kegiatan bazar atau pasar murah di wilayah Kecamatan Limpong maupun kecamatan-kecamatan di wilayah Kecamatan Limpong itu kita ikut sertakan. Dia siap melayani dan siap tenaga segalanya lah. Memberi kesempatan, memberi dorongan pada generasi penerus, baik lewat Karang Taruna, lewat tokoh-tokoh yang lain, insya Allah melindungi, mendorong agar ke depan generasi penerus di Desa Bebedan akan lebih baik. Untuk pesan kepada generasi muda, jangan takut untuk berwirausaha. Mandiri itu lebih enak. Kerja tidak ada yang ngatur, kemudian bisa menjadi bos sendiri. Yang terpenting bisa memanfaatkan celah, memanfaatkan kesempatan, peluang, sehingga tidak menutup kemungkinan usaha dari UMKM sendiri pun tidak kalah hasilnya dari menjadi pegawai negeri maupun pegawai swasta seperti itu.